Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah masjid tua yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Masjid itu megah, meskipun mulai lapuk dimakan usia. Warga desa masih sering menggunakannya untuk salat berjamaah, terutama saat bulan Ramadan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat bulu kuduk meremang. Masjid itu dipercaya dihuni oleh jin penunggu. Konon, jin tersebut telah berada di sana jauh sebelum masjid dibangun. Ia tidak suka diganggu, apalagi oleh orang-orang yang berniat buruk. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar masjid. Suara orang mengaji terdengar dari dalam meskipun tidak ada siapapun. Bayangan hitam melintas di antara tiang-tiang dan kadang terdengar suara tertawa lirih saat seseorang berzikir sendirian. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi yang baru saja kembali dari kota memutuskan untuk salat Isya di masjid. Ia tidak percaya tahayul dan menganggap cerita tentang jin itu hanya omong kosong belaka. Dengan langkah santai, ia masuk ke dalam masjid dan mulai berwudhu. Saat hendak memulai salat, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, ia mengabaikannya dan terus melanjutkan bacaan. Di rakaat kedua, tiba-tiba angin dingin berhembus, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Suasana menjadi semakin mencekam. Ketika Rudi sujud, ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Merinding, ia buru-buru mengangkat kepala. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, matanya merah menyala. Tubuhnya tinggi besar, dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan bentuknya. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Jin itu perlahan melayang mendekat. Suaranya berbisik seperti angin malam. "Kau tidak percaya padaku?" Rudi ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia merapal doa dalam hati, berharap jin itu menghilang. Seketika, bayangan hitam itu tertawa pelan dan berbisik lagi. "Jangan berani-berani meremehkan yang tak kasat mata." Lalu, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga menemukan Rudi tergeletak pingsan di dalam masjid, wajahnya pucat pasi.
Setelah kejadian itu, ia tak pernah lagi meragukan keberadaan jin penunggu masjid. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani salat sendirian di sana. Namun, rasa penasaran Rudi tak kunjung sirna. Ia pun menemui kakek Rahman, seorang sesepuh desa yang konon mengetahui sejarah masjid tersebut. Dulu, sebelum masjid ini berdiri, tempat ini adalah hutan kecil yang dianggap angker, kata kakek Rahman dengan suara bergetar. Ada jin tua yang telah berdiam di sini jauh sebelum manusia menginjakkan kaki. Saat masjid dibangun, ia tidak pergi, hanya diam dan mengawasi. Ia tidak suka ada yang meremehkan keberadaannya. Rudi terdiam. Kini ia sadar kesalahannya. Ia menyesali sikap sombongnya yang meremehkan hal-hal gaib. Sejak malam itu, masjid tetap digunakan seperti biasa, tetapi dengan satu peringatan: jangan pernah datang dengan niat buruk, dan jangan sekali-kali meremehkan yang tak terlihat. Namun, cerita tidak berakhir di sana. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda lain bernama Dika, yang juga tidak percaya dengan kisah jin tersebut, menantang dirinya sendiri untuk menginap di masjid. Ia ingin membuktikan bahwa semua hanya mitos. Dengan membawa kamera dan alat perekam suara, Dika mulai melakukan investigasi. Awalnya, malam terasa tenang. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, hawa dingin yang menusuk mulai terasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar masjid, mengelilingi bangunan tua itu. Dika menahan napas. Perlahan, ia mengambil kameranya dan mengarahkannya keluar. Saat layar kamera menyala, sebuah bayangan besar bergerak cepat di halaman. Pintu masjid berderit sendiri, dan suara berbisik terdengar di sekelilingnya. "Pergilah, pergilah." Tiba-tiba, kamera Dika mati. Ia mulai panik. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke pintu keluar, namun terasa begitu berat untuk dibuka. Saat ia menoleh ke belakang, sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri tepat di depannya. Dika berteriak, namun suaranya tak keluar. Jin itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Dika merasakan tubuhnya seperti terhimpit oleh kekuatan tak terlihat. Ia meronta, tapi sia-sia. Pagi harinya, warga menemukan Dika terbaring di halaman masjid, wajahnya penuh luka cakaran. Sejak saat itu, cerita tentang jin penunggu masjid semakin menyebar luas.
tak ada lagi yang berani menantang keberadaannya. Namun, keanehan tidak berhenti. Warga desa mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi mereka, jin penunggu masjid muncul dengan sosok yang sama. Mata merah membara dan suara berbisik mengancam. Seorang ustaz desa, Pak Ustaz Hamdan, memutuskan untuk mengadakan doa bersama di dalam masjid demi menenangkan suasana. Malam itu, puluhan warga berkumpul untuk berzikir dan membaca ayat suci. Suasana begitu khusyuk hingga tiba-tiba lampu-lampu padam dengan sendirinya. Angin kencang berhembus dari dalam masjid, meskipun semua pintu tertutup rapat. Beberapa warga merasakan sesuatu menyentuh bahu mereka, tetapi tidak ada siapapun di belakang. Pak Ustaz Hamdan tetap melanjutkan doa dengan suara lantang. Semakin kuat doa dilantunkan, semakin keras terdengar suara jeritan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang yang hadir melihat bayangan hitam keluar dari masjid dan menghilang di kegelapan malam. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai berkurang. Masjid tetap berdiri kokoh, tetapi kini setiap orang yang datang akan selalu mengingat peringatan yang telah diwariskan turun-temurun. Hormati tempat ibadah, jangan sombong, dan jangan pernah meremehkan yang tak kasat mata. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.